sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan malu pada dirimu. Katakan amin. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh katakan amin. Artinya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, siapapun orang itu. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah awal kita masuk jalan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Namun berikutnya, kita harus menghargai, menjaga, lalu kita bersama-sama melakukan banyak hal untuk terus memaintain, menjaga keselamatan yang sudah Tuhan kasih ini. Sehingga kehidupan kita bukan sekedar tidak lagi malu, tapi justru kita membawa kasih Kristus, berjalan dalam kuasa Allah dan membawa dampak. Alkitab berkata bahwa Tuhan sepenuhnya menerima saudara dan saya. Dan Tuhan sepenuhnya mengasihi saudara dan saya dengan tulus. Katakan amin. Dan ketika saudara memahami kebenaran ini, maka ini semua akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara tidak akan kembali menjadi orang yang sama lagi. Salah satu hal pertama yang akan berubah ialah rasa malu yang kamu bawa itu. Kamu tidak perlu lagi membawanya seumur hidup. Begitu kamu tahu kebenaran tentang kasih Allah yang tulus itu. Katakan amin. Nah, beberapa orang menjalani hidup dengan menghindari Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa malu dan merasa bersalah. Kok bisa? Mereka berpikir begini, Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Sementara saya amat sangat tidak sempurna. Jadi, buat apa saya bergaul dengan Tuhan yang sempurna, yang hanya akan mengingatkan saya seumur hidup saya, betapa telah gagal saya, betapa saya tidak sempurna, betapa saya berdosa dan bersalah. Saudara ketahuilah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan tulus. Katakan amin. Alkitab berkata di Roma 5 ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin selama ini saudara menjalani hidup dengan berusaha mendapatkan persetujuan orang lain atau pendapat orang lain. Nah, itu mempengaruhi cara saudara berpakaian, cara saudara berbicara, bahkan cara saudara melakukan begitu banyak hal. Namun, ketika saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat, maka saudara akan menyadari hal ini. Yaitu saudara tak butuh persetujuan orang lain, tak butuh pendapat orang lain, tak perlu pandangan orang lain. Mengapa? Karena saudara hanya butuh persetujuan dan bagaimana pandangan Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya. Boleh katakan amin. Ketika saudara tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan bahwa saudara telah diampuni, maka saudara dapat menyingkirkan rasa malu dan rasa bersalah. Mengapa? Karena Roma 8 ayat pertama firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kita di dalam Yesus, kita merdeka. Katakan merdeka. Bersukacitalah hari ini, saudara. Sebab Tuhan menjadi sandaran kita. Kita bisa mengandalkan Dia. Karena di dalam kasih Tuhan, kasih Yesus itu sempurna. Boleh katakan amin. Yesus datang ke dunia justru untuk saudara. Orang yang merasa dirinya paling berdosa, orang yang merasa dirinya paling gagal, orang yang amat sangat tidak sempurna itu. Jangan malu. Mengapa? Karena Tuhan datang buat saudara dan saya. Amin. Jadi untuk apa saudara malu? Ketika saudara malu, saudara sudah menampilkan diri saudara di hadapannya, sepertinya saudara belum percaya sepenuhnya kepada Dia. Saudara harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Katakan amin. 1 Korintus ayat ketiga dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Pertanyaannya, haruskah kita malu kepada kelemahan kita? Haruskah kamu malu kepada diri kamu sendiri? Jawabannya begini, dalam banyak hal, kita selalu berusaha menyembunyikan kelemahan kita dan berlindung di balik kelebihan kita. Kita cenderung untuk memamerkan kelebihan dan menutup rapat-rapat kelemahan kita agar kita tidak terlihat lemah di mata orang lain. Kita memang harus memaksimalkan talenta kita, itu benar. Kita harus meningkatkan kapasitas kita sesuai dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, itu betul. Tapi terkadang kita lupa bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Lantas kita bermegah berlebihan dan bersikap melebihi batas dengan apa yang kita miliki. Kita menjadi terlena dengan kehebatan kita.
Dan pada suatu ketika, di saat kita dihadapkan pada kelemahan, maka kita pun akan hancur berantakan. Saudara, fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Pada spesialisasi kita masing-masing itu bagus, itu baik. Tapi di sisi lain, kita pun harus mengakui dengan jujur bahwa kita bukanlah makhluk yang 100% sempurna. Di satu sisi kita kuat, di sisi yang lain kita lemah. Itu sangat wajar. Semua manusia pasti punya kelemahan sendiri-sendiri. Baik secara fisik, emosi, kemampuan, intelijensia, bahkan juga hal-hal rohani. Nah, mengakui kelemahan bukan berarti kita harus minder. Tidak sama sekali. Tapi mengakui kelemahan di sini bertujuan untuk menjaga diri kita agar tetap berpijak di atas bumi, tetap low profile. Mengakui kelemahan bukan mengarah kepada perasaan rendah diri, tapi lebih kepada rendah hati. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun kita, semua itu tidak ada apa-apanya. Itu nol besar. Karena itu tidak ada yang perlu dimalukan ketika kita mengetahui kelemahan kita. Ada amin. Lihat, siapakah Paulus? Kita semua tahu bagaimana luar biasanya seorang Paulus dalam menjalankan penginjilannya kemana-mana. Dia dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyat. Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa dan menyerahkan segenap jiwa, raga, dan tenaganya untuk memberitakan Kristus ke segala penjuru bumi. Sebegitu hebatnya seorang Paulus. Tapi ternyata dia tidak merasa malu untuk mengakui bahwa ada masa-masa di mana ia merasa lemah, takut, dan gentar. Lihatlah apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 2:3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Lihat saudara, Paulus sama sekali tidak malu untuk menyatakannya itu. Dan ia tidak merasa khawatir disepelekan orang jika ia mengakui kelemahannya. Dan kita tahu bahwa meski ia mengakui itu, Paulus sama sekali tidak goyah dalam menghadapi siksaan dan tekanan dalam misi pelayanannya. Sebelum sampai kepada perkataannya ini, Paulus menekankan bahwa pelayanannya bukanlah digunakan sebagai sarana untuk memamerkan kebolehannya. Sama sekali tidak. Di 1 Korintus 2 ayat pertama dan kedua dikatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus menyadari bahwa jika ia melakukan tugasnya, itu bukan karena kuat kuasanya, tapi semata-mata karena Tuhan yang memampukan. Tidak ada niat lain selain memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Paulus jelas sangat mengasihi Kristus. Ia tahu bahwa anugerah terbesar bagi dirinya datang ketika ia diselamatkan dari kematian kekal oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masa lalu Paulus sama sekali tidak membanggakan dengan segala perbuatannya di masa lalu. Jelas Paulus mengarah kepada kebinasaan. Namun ternyata Paulus diselamatkan, bahkan dipilih Tuhan untuk dipakai secara luar biasa. Paulus pasti sangat bersyukur karenanya. Paulus berterima kasih pada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosanya. Juga bagi dosa-dosa semua jemaat yang ia layani. Termasuk pula bagi dosa-dosa kita hari ini. Dengan kata lain, Paulus sadar betul bahwa tanpa Kristus dia bukanlah siapa-siapa. Yang mengerti boleh bersama-sama katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Katakan amin. Tuhan suka memakai orang-orang yang bodoh dan lemah bagi dunia. Karena di sanalah kuasa Tuhan akan sangat nyata. Karenanya kita tidak perlu malu terhadap kelemahan kita. Sebaliknya, kita tidak boleh pula bermegah dengan kelebihan kita. Ada amin. Just reminder saudara, di ayat 29 dikatakan supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ingatlah bahwa kita memang terbatas dalam segala hal. Lebih dari segalanya, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan segalanya. Bukan karena kuat dan hebatnya diri kita. Ada amin. Karena itu ada tertulis di 1 Korintus 1 ayat ke-31. Barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kelemahan kita. Bukan bertujuan untuk menyakiti kita. Tapi justru agar kuasa Tuhan nyata pada diri kita. Mungkin kelemahan pada diri kita terdapat pada masalah fisik seperti cacat, tidak kuat, dan sebagainya. Mungkin kita punya keterbatasan dalam hal kecerdasan atau kepintaran. Mungkin kita punya masalah dengan psikis kita seperti trauma, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Nah saudara, semua kelemahan itu seringkali menjadi faktor penghambat utama untuk kita maju.
Tapi janganlah terus membiarkan diri kita tenggelam di dalamnya. Dan jangan pula malu untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Akuilah dan rasakan bagaimana kuasa Tuhan mampu bersinar di atas kelemahan-kelemahan kita. Tuhan sanggup merubah semuanya. Saudara, tidak perlu untuk menutupi kelemahan kita dan bersembunyi di balik kelebihan kita agar terlihat hebat di mata orang. Jadilah diri sendiri dan tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita untuk hal-hal besar. Justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan semakin sempurna dinyatakan. So, jangan malu pada dirimu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan